Dan kemudian Allah katakan man ilahun ghairullah ya'tikum bih. Nah, jadi kalau ayat di belakang itu Allah katakan di sana apa? Aghairallah tad'una in kuntum shadiqin. Jadi kalau Allah berikan kalian hukuman fisik, siapa yang akan kalian panggil untuk kemudian menyelesaikan hukuman tersebut? Siapa yang akan kalian minta pertolongannya untuk menghilangkan hukuman-hukuman tersebut? Itu di ayat 40. Nah, di sini Allah tukarkan. Nah, kalau itu semua dihilangkan, nah siapa yang akan mendatangkan hal yang serupa kepada kalian? Siapa yang bisa membuat telinga ini? Dan ini kembali para hadirin berbahagia, kita juga tidak boleh merasa pongah begitu, ujub ya dengan apa yang hari ini kita dapatkan. Kita dengar azan, kita ke masjid misalnya kan. Kemudian kita lihat ada orang susah, mudah tergerak hati, lalu kemudian kita membantu dan seterusnya. Nah, kita juga jangan merasa bahwa saya dan seterusnya. Dan itu bagian pada ujub. Karena sesungguhnya yang menggerakkan itu semua tidak ada siapa-siapa para hadirin. Jadi itu yang menggerakkan itu semua Allah. Jadi yang membuat telinga ini mendengar itu azan lalu dia terbawa ke masjid, itu bukan siapa-siapa. Jadi itu kerja Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang kita kenal dengan taufik. Dan ini yang kita pinta kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap sembahyang kita pada doa ihdinas siratal mustaqim. Jadi hidayah di situ kata para ulama bukan hanya hidayah dari dari kufr kepada Islam, kepada iman. Jadi ini bukan hanya hidayah irsyad, tapi juga hidayah taufik. Jadi kita meminta supaya kemudian Allah ini mengukuhkan dan mengekalkan kita dalam petunjuk. Karena tidak ada siapa juga yang membuat telinga ini bisa memahami itu semua. Ya. Jadi kita sedang tidur tengah malam begitu kan, lalu kemudian jam berdering atau apalah, misalkan terdengar suara di masjid, adzan subuh berkumandang, lalu kemudian ini pun terdengar dan badan pun tergerak begitu saja untuk dia berwuduk dan menuju ke masjid. Nah, siapa yang bisa menggerakkan? Siapa yang membangunkan itu semua? Ada orang mungkin bangun tapi dia tidak tergerak untuk berwuduk. Jadi ada orang mungkin dia bangun tapi dia tidak tergerak untuk menuju ke masjid. Jadi siapa yang membuat ini? Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka Allah pun mengatakan di sini man ilahun ghairullah ya'tikum bih. Tidak ada siapa yang bisa membuat orang bisa mendengar petunjuk. Tidak ada siapa yang bisa membuat mata melihat petunjuk. Tapi kalau melihat yang lain-lain, betul memang mata pemberian Allah. Nah, tapi ini lebih haluh daripada sekedar melihat apa yang nampak. Tapi ini melihat sesuatu yang tidak nampak, dan seseorang itu akan sulit melihat itu sekiranya Allah tidak memberi kekuatan khusus kepada orang tersebut. Dia tidak akan bisa mendengar itu kalau Allah tidak memberi pendengaran khusus kepada orang tersebut. Nah, jadi kalau melihat apa yang nampak ini seperti tadi, binatang juga bisa lihat. Orang kafir juga bisa lihat. Mendengar setiap suara yang ada di sekitar kita, binatang juga mendengar. Orang kafir juga mendengar. Tapi untuk memaknai itu semua, untuk kemudian dia bisa membedakan mana gambar yang hak dan yang batil, mana pendengaran yang hak dan yang batil, lalu kemudian yang menggerakkan dia mengikuti yang hak dan meninggalkan yang batil, tidak ada siapa saja kecuali Allah Subhanahu wa taala. Unzur kaifa nusriful ayati thumma hum yasdifun. Nah, Allah katakan di sini, lihat bagaimana Allah memberi contoh-contoh kepada mereka, menjelaskan ayat-ayatnya, tapi tetap saja mereka membangkang. Dan kemudian selanjutnya Allah katakan qul ara'aitakum in ataakum adzabullahi baghtatan aw jahratan hal yuhlaku illa al-qaumuz zalimun. Jadi tidakkah kalian melihat kalau sekiranya Allah mendatangkan azab, baik itu secara terang-terangan maupun secara sembunyi-sembunyi. Jadi siapa yang hal yuhlak illa al-qaumuz zalimun? Adakah yang dibinasakan kecuali orang yang zalim? Nah, jadi dalam satu hadis Nabi pernah mengatakan bahwa setiap hukuman yang Allah timpakan kepada manusia ini, nah kalau ada orang yang beriman mengenai hukuman tersebut, maka Nabi mengatakan rahmatun bil mu'minin wa azab lil kafirin. Nah, jadi hukuman itu menjadi rahmah bagi orang mukmin dan azab bagi mereka orang kafir. Jadi meskipun ada yang tertimpa dengan musibah yang sama, karena Allah ketika menghukum satu kaum itu tidak dihukum satu, misalnya ada yang begitu memang, tapi ada yang dihukum secara merata. Nah, di sana ada satu ayat Allah katakan wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah. Jadi takutlah oleh kalian satu fitnah, kata Allah, yang tidak hanya menimpa orang yang berbuat zalim saja dari golongan kalian. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah. Jadi
ada hukuman-hukuman yang ketika Allah timpakan itu tidak hanya menimpa orang-orang yang berbuat zalim saja, tapi juga menimpa orang-orang yang baik-baik. Dalam satu hadis Nabi mengatakan, bukan hadis apa? Inna Allah la yu'adzibul 'ammah bi'amalil khassah hatta yarul munkara baina dhahranihim wa hum qadiruna 'ala yunkiruhu wa lam yunkiruh fa idza fa'alu dzalika 'adzaba Allahu al-'ammah wal khassah. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan sebenarnya Allah tidak akan menghukum ya semua orang banyak sampai kemudian kemungkaran itu sudah nampak nyata di tengah-tengah mereka dan mereka hanya melihat-lihat saja. Ya, sementara mereka mampu mencegah nawahum ya qadiruna ala yunkiruh wa lam yunkiruh. Mereka ini qadir, mereka mampu mencegah kemungkaran tersebut tapi mereka tidak cegah. Nah, ketika sudah seperti ini, jadi mungkar sudah di mana-mana, orang hanya melihat saja, sudah jadi syaitan bisu dalam satu hadis yang lain. Nah, maka dalam keadaan seperti inilah ketika Allah menimpakan azab, jadi bukan hanya kepada pelaku kemungkaran itu, tapi juga kepada yang lain-lain. Nah, berbeda kalau sekiranya kemungkaran itu masih tersembunyi-sembunyi. Jadi dilakukan masih secara sembunyi-sembunyi dan dilakukan oleh orang tertentu. Jadi tidak nampak ke permukaan. Nah, ini yang dihukum itu orang yang buat itu saja. Nah, tapi ketika hukuman ini sudah nampak dan orang yang baik-baik ini lihat saja, sudah, maka yang baik pun dilibas oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tetapi bisa jadi di sini nanti yang baik tadi ini, nah mungkin dia dapat dispensasi apalah gitu kan. Jadi ini yang Allah katakan di sini. Jadi ketika artinya ada orang yang tidak bermaksiat, dia ikut menderita hukuman tadi. Dia mendapatkan, diberi hukuman, ditimpakan azab juga. Nah, cuman azab ini tidaklah seburuk dengan orang yang berbuat dosa. Jadi mereka diberi semacam keringanan lah, walaupun nyatakalan dalam beberapa hadis yang kita baca tadi, nah ini mereka ini yang termasuk ini ya, walaupun dia diam, dia tidak, karena dia tidak mencegah kemungkaran yang mereka lihat, apalagi mereka mampu mencegahnya. Cuman saya menghadirkan hadis ini dalam konteks bahwa ada orang-orang yang tidak berbuat jahat, kan, tapi dia dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini Allah mengatakan ketika hukuman itu tiba, nah Allah tidak menyasar kecuali mereka orang yang jahat. Nah, tapi ada nanti dalam Allah ketika timpakan azab terkena juga yang tidak jahat. Maka bagi mereka ini Allah berikan, Nabi katakan apa, rahmah bagi mereka. Jadi mereka inilah nanti yang jadi syahid. Nah, kira-kira begitu ya. Yang kafir itu ya azab dia. Jadi mungkin nanti kalau ini contoh yang paling konkretnya dalam peristiwa perang Badar misalnya. Nah, itu contoh yang paling konkret. Nah, dalam perang Badar itu ada orang mukmin yang meninggal dan ada orang kafir yang mati di situ. Dan perang Badar itu adalah bencana ataupun azab yang Allah timpakan kepada orang musyrikin Mekah. Jadi dulu ketika di Mekah Allah tidak menimpakan hukuman kepada mereka. Nah, salah satu alasannya kenapa? Karena Nabi ada di tengah-tengah mereka. Jadi Nabi tinggal di sana. Dan Allah mengatakan wa anta fihim, selama engkau berada di tengah-tengah mereka maka azab tidak akan turun kepada penduduk yang di tengah-tengah mereka. Ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa hum yastaghfirun, dan ada orang yang terus beristighfar di tengah-tengah mereka. Nah, ulama mengatakan apa? Orang musyrikin ini dihukum nanti ketika di Badar. Itu awal hukuman yang Allah berikan kepada mereka, orang musyrik. Jadi begini para hadirin, jadi hukuman kalau kita lihat dalam Al-Qur'an misalnya, jadi Allah itu ketika memarahi ataupun memurkai satu kaum, kalau dulu itu langsung dibinasakan. Jadi tidak campur tangan manusia. Kaum Nabi Allah Nuh dulu. Gitu kan? Jadi Allah murka kepada mereka, Allah langsung turun tangan. Jadi bukan pengikut Nuh yang memerangi mereka, tidak. Pada waktu itu tidak ada syariat jihad. Tidak ada syariat perang suci, tidak ada. Perang fisabilillah tidak ada. Jadi Allah langsung turun tangan membinasakan mereka. Dikirim banjir besar. Nanti setelah Nuh ada kaum Ad, kaum Nabi Allah Hud, juga begitu. Jadi ada orang kafir, langsung Allah turun tangan. Allah kirimkan angin yang besar buat mereka mati. Setelah mereka di sana ada Thamud,
kaum Nabi Allah Saleh, Allah juga langsung ikut membinasakan mereka tanpa campur tangan Nabi Allah Saleh dan pengikutnya. Begitu juga nanti dengan umat Nabi Allah Syu'ib, sampai terakhir nanti Nabi Allah Lut, ya, dan terakhir sekali dengan binasanya Fir'aun di dalam laut merah dalam beberapa penuturan para ulama. Nah, setelah itu Allah turunkan Taurah kepada Musa. Setelah kasus Allah tenggelamkan Fir'aun di dalam laut itu bersama tentaranya, dan itu juga kerja Allah itu. Artinya Allah langsung. Jadi Nabi Allah Musa dan pengikutnya lihat saja. Kalian lihat saja bagaimana Allah mengadab dan menghukum kaum Fir'aun, ya, dan tentaranya. Jadi Allah memperlihatkan. Jadi tidak melibatkan Musa dan pengikut. Nah, pasca kejadian ini kemudian Allah turunkan syariat perang. Nah, itu yang ayat yang kita cerita tadi. Jadi Allah perintahkan kepada Musa untuk memerintahkan Bani Israel masuk ke Palestin, tapi sebelum masuk berperang dulu. Nah, mereka kan tidak mau. Mereka katakan lan nadkhul hatta yakhruju minha. Kami tidak akan masuk sampai mereka keluar. Nah, sampai nanti mereka mengatakan idhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Pergilah kamu wahai Musa dengan Tuhanmu berperang, kami duduk di sini. Nah, jadi itu awal syariat perang di dalam sejarah syariat-syariat yang Allah turunkan kepada umat manusia. Nah, syariat perang yang dimulai pada zaman Musa itu berterusan sampai hari ini dan sampai kiamat. Nah, kenapa ada perang? Nah, perang ini salah satu maksud dan tujuannya adalah untuk membinasakan orang kafir, tapi tidak lagi melalui Allah langsung, tapi melalui tangan-tangan orang beriman. Sama nanti dengan tentara Yusha' bin Nun. Yusha' bin Nun yang murid Nabi Allah Musa ini. Nanti pasca Nabi Allah Musa wafat di Padang Teh, generasi kedua Bani Israel ketika itu dibawa keluar oleh Yusha' bin Nun, dan dia menjadi komando perangnya. Dia berperang. Nah, nanti cerita di surah Al-Baqarah itu disebutkan nanti ada satu peristiwa lagi, perang Talut dan Jalut. Ini juga perang yang dipimpin oleh Talut, dan di sana ada Nabi Samuel pada ketika itu. Ini juga perang. Nah, ini peperangan tujuannya untuk membinasakan orang kafir. Jadi Allah mensyariatkan perang untuk apa? Untuk membinasakan orang kafir. Tapi bukan lagi dengan menurunkan azab dari langit, tapi melalui tangan-tangan orang beriman. Nah, perang Badar itu adalah cara Allah membinasakan orang kafir Mekah. Jadi tidak dengan cara Allah turunkan azab dari langit, tapi melalui tangan-tangan orang-orang beriman. Nah, dalam Allah menurunkan azab untuk Abu Jahal dan kawan-kawan, kaum muslimin ada yang meninggal di situ. Nah, ini yang kebunan azab bagi mereka Abu Jahal dan teman-teman, dan rahmah bagi orang beriman. Syahid bagi orang beriman. Nah, contoh yang paling konkret. Ya, artinya tetap ada korban di kita. Nah, mana? Jadi tanya tetap ikut. Ya, tetapi korban kita ini tidaklah seperti korbannya mereka orang kafir. Maka Allah katakan di sini, hal yuhlak illa al-qaumudz zalimun. Jadi adakah yang dibinasakan kecuali mereka yang zalim? Nah, jadi maksudnya yang disasar itu orang zalim. Ada 1-2 meninggal daripada kita, nya rahmah gitu. Jadi mereka syahid. Mungkin tsunami lah apakah punya contoh paling modern hari ini. Kalau itu adalah hukuman yang Allah berikan kepada orang yang tidak baik, kan di sana ada bayi mungil yang meninggal misalnya, itu rahmah bagi mereka. Ada orang yang tadi malam baru selesai tahajud lalu kemudian meninggal, rahmah bagi mereka. Nah, yang disasar Allah sebenarnya fulan, saya kira begitu ya. Wallahu a'lam.